Sehingga dari semua ini ya, dari semua teknik ini, dari akarnya gagah banyak dengan teknik tadi, terus batangnya juga cepat bentuk, cepat nampak dengan teknik lagi, lalu juga daunnya cepat pecah, maka dengan itu karakter bonsai kelapa itu nampak. Nah, ini karakter bonsainya sudah nampak. Kenapa? Karena batangnya nampak. Ini dulu kembar, ini umur 15 tahun lebih patah. Ini dari alam, sahabat. Dari alam, ini bonggolan ini ya. Jadi yang kembar yang hidup, ini busuk. Itulah resiko bonggolan dari alam yang untuk hidup itu sulit. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Sebelumnya tidak bosan-bosan, sebuah harapan semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada dan dengan berbagai latar belakang apapun, semoga selalu dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi sahabat-sahabat, berbagi merawat bongla sehari-hari ya, dengan sayat sederhana seperti halnya di depan kamera ini. Ini kelapa sayur, jenisnya kelapa sayur berumur 1 tahunan ya. Ini sudah berbatang 2 sentian lebih ya, akarnya gagah. Ini dari keunikan ya, keistimewaan bonsai kelapa ini walaupun sederhana tapi dia memiliki keistimewaan, yakni di akarnya dia gagah ya, banyak menggurita ya, kemudian sudah pecah daun, dan ini umur setahun dan dia juga sudah berbatang, sehingga karakter bonsainya itu sudah mulai nampak. Karena bagi saya karakter bonsai kelapa itu bisa nampak kalau sudah berbatang ya. Jadi tampak seakan-akan kelapa tua ya, berbatang seperti ini, terus akarnya gagah ya, banyak akarnya besar-besar, nampak ya. Kenapa? Karena ini uniknya sudah berbatang karena ini masih umur setahun. Jadi sudah punya batang kira-kira 2 sentian ya. Iya, 2 sentian lah. Kemudian ini sudah mulai pecah. Ini baru 1 tahun ya, kurang 1 tahun ya, enggak pas 1 tahun. Ini sudah mulai pecah. Sudah mulai pecah daun. Ini asalnya. Ini masih muda ya. Ini kalau seperti ini daunnya belum berkarakter bonsai karena tidak tampak kelapa tua. Nah, kalau sudah pecah daun ini mulai kan nampak kelapa tua yang mini gitu ya. Jadi karakter bonsainya sudah mulai nampak. Terus berbatang tadi, akarnya juga sudah mulai bagus ya. Dengan umur setahun kurang, umur setahun tua kurang. Banyak cara di konten-konten saya sebelumnya bagaimana memprogram akar ya. Kalau akarnya bongla ini saya program melalui dulu di grounding ya, ditutup dengan tanah, dan itu bersama buah kelapanya seperti ini, sehingga buah kelapanya kira-kira berapa bulan itu hancur di dalam tanah, dan disitulah akarnya terbentuk. Jadi ini dibentuk, diprogram akar dengan pakai dibiarin, kelapanya dibiarin ya. Jadi tidak dikuliti bareng batoknya, tinggal batoknya tidak, tapi kita itu bisa memprogram akar dengan cara membiarkan kelapanya. Jadi jangan dikuliti, sehingga akarnya tumbuh di dalam akar itu tersusun rapi, sehingga seperti gurita. Ini kelebihannya kalau kita tidak membuang sepat ya, apa itu namanya ini, serabut kelapanya. Jadi jangan dibiarin serabut kelapanya, bukan tinggal batoknya. Kan banyak ada yang serabutnya dihilangkan, ada yang serabutnya masih alami ya, seperti ini ya. Nah seperti ini termasuk saya membiarkan serabutnya kelapanya ini ya, tidak ditinggal batoknya kayak gini, tapi serabutnya apa, kelapanya ini ya, dibiarin. Karena nanti salah satu kelebihannya adalah
bisa terbentuk akar di dalamnya yang bagus. Nah ini kalau ingin busuk, ini kapan-kapan kan busuk. Kalau ingin cepat busuk, serabut kelapanya ini, apa ini ya? Sepat ya kalau bahasanya ya, apa ini? Kalau bahasa Maduranya itu sepat, saya kan orang Madura ya. Apa ini istilahnya? Pokoknya kelapanya ini ya, serabutnya ini ya. Ini bisa juga digunakan sebagai program akar. Nah ini kan di dalam bagus akarnya. Ini tembus ke tanah. Lebih cepat lagi ini dipendem semuanya, di ground dengan tanah. Nah, ini di ground dengan tanah, tapi ini saya nyoba ya. Saya nyoba. Dulu awalnya di ground dengan tanah ini. Akhirnya tumbuh, saya angkat. Ini nanti busuk kelapanya ini, serabutnya. Ini tinggal akarnya yang sudah tersusun rapi di dalam serabutnya. Nah, seperti ini. Ini kan sudah busuk. Ini jangan dibuang. Nah, ini sekaligus menjadi program akar ya. Di serabut kelapanya itu dibiarin ya. Aduh, apa istilahnya, Rek? Lupa saya. Ya pokoknya seperti ini dibiarin ya. Nah, ini busuk sudah karena ini dipendem lama, ini baru tak angkat 2 bulanan yang kemarin. Ini sudah terbentuk akarnya. Nah, ini dulu dipendem pakai plastik polybag ya. Selama ya kurang lebih setahun, ini baru 2 bulan saya angkat. Tapi tak biarin dulu biar ini juga memperkokoh akar. Jadi serabut-serabutnya ini ya dibiarin sampai bersih sendiri karena itu membantu memperkokoh akar, juga membuat akar tumbuh baru. Jadi tanpa ditutupi kain seperti ini. Nah ini dulu karena serabutnya dibuang sama saya. Nah ini. Jadi ditutupi kain. Kalau kita biarkan serabutnya maka seperti tadi. Jadi tanpa butuh kain-kain lagi, dia busuk dengan sendirinya. Lah ketika busuk tinggal tersisa akarnya yang sudah terbentuk rapi. Selama serabutnya itu masih utuh. Nah, khusus bongla ini eksperimen sekaligus bahwasanya ini saya program dengan dibiarin serabut kelapanya sampai busuk seperti ini. Ini ya. Jadi gagah menggurita ya. Ini samping semua sisi ada akarnya ya, gagah. Nah ini di bawah juga ada. Nah ini ya. Ini sudah busuk ya. Nanti busuk tinggal akarnya yang bagus. Demikian sahabat-sahabatku. Ini salah satu kita membiarkan serabut kelapa, buah kelapanya itu dibiarin, tidak dibuang sehingga tinggal batoknya. Bisa juga memprogram akar seefektif mungkin gitu, tanpa butuh kain atau air gitu ya. Pokoknya dipendam saja. Ini masalah bongla ini program akarnya gagah-gagah seperti ini. Terus yang kedua ini berbatang. Kenapa ini berbatang? Umur sudah masih umur kurang setahun ya. Kelapa saya semuanya, bongla saya semuanya berbatang. Ini sudah berbatang. Padahal ini seumuran. Nah ini sudah berbatang semua. Kenapa berbatang sebelum umur setahun sehingga karakter kelapanya, karakter bangsanya nampak? Karena sejak baru tumbuh dulu saya sayat ekstrim. Bukan terlalu ekstrim ditebas ya, tapi seperti ini halnya. Nah. Jadi terus disayat. Nah ini ya. Disayat tidak sampai tinggi, disisain beberapa daun yang kuat ya. Nah ini ya, 1-2 daun ya. Nah ini masih diginikan sama saya, masih disayat ekstrim. Bukan saya tebas ya, tapi ekstrim, tinggal beberapa pelepah ya. Ya seperti inilah. Ini mulai kecil baru tumbuh sudah saya sayat seperti ini. Sehingga faedahnya sayat seperti itu bisa membentuk batang. Terus dirapiin ya. Seperti itu. Nah termasuk ini saya rapikan terus. Kenapa pelepahnya? Jadi kenapa kok bisa cepat berbatang? Karena pelepahnya itu cepat dipotong sehingga dia cepat tua berbentuk batang. Jadi sudah ini kayak ini ya. Jadi setiap pelepah kan banyak pelepah daunnya. Itu cepat dipotong. Yang tua cepat dipotong sehingga cepat-cepat menjadi batang. Itu rahasianya kelapa ingin cepat berbatang sebelum setahun. Jadi daunnya, pelepahnya cepat dipotong yang tua, jangan sampai nunggu kering. Sehingga bekas potongannya seperti ini ya. Ini kan cepat mengering dan berbentuk batang, menua, cepat menua. Tinggal tunas yang baru ini tersisa cuma 2. Itu kalau ingin cepat berbatang. Kalau ini sudah saya biarin dan cepat yang tua tetap saya potong biar cepat jadi batang. Lah seperti ini sebetulnya dipotong. Nah ini kan tua sudah. Ini dipotong. Nah karena ini kenapa kok saya nggak potong? Karena biar rimbun dah. Karena ini sudah mulai nampak karakter bongsainya ya, sudah batangnya sudah berbentuk. Jadi
Ini nggak saya potong. Tapi sebetulnya ini cepat dipotong ya. Ya sekarang, oh ya sekarang kenapa ini nggak saya potong? Karena ini sudah muda. Kalau ini potong, ini biar melindungi ini. Jadi walaupun motong pelepah yang tua itu lihat kekuatan tunasnya yang baru. Kalau sudah putih jangan sampai dipotong pelepah sebelumnya ya seperti ini. Karena ini bisa melindungi yang ini. Ini kan cepat mudah potong, mudah patah. Karena ini besar, berat, karena ini sudah putih muda. Ini pelepah-pelepah sebelumnya sudah saya potong. Barengannya ini. Kenapa saya ini biarkan satu yang sudah tua? Karena melindungi ini biar tidak patah. Ini karena sudah muda. Jangan sampai dalam ya. Karena ini tinggi, keseimbangannya kurang kuat. Makanya saya potong. Kecuali seperti ini. Ini pendek. Kenapa tinggal 2? Karena ini kuat. Ini kuat. Nah, jadi kira-kira sendiri ini kuat. Kenapa ini pelepahnya tinggal, tunasnya tinggal 2? Karena ini kuat. Nah, kuat. Ini kuat. Nah, ini kuat. Sebelumnya ini pakai pelindung juga. Pelepah yang sebelumnya. Tapi ini karena sudah kuat, saya potong. Nah, seperti halnya ini nanti. Ini kalau sudah kuat, tidak putih. Ini putih ya. Ciri-ciri masih muda patah itu putih. Terlalu muda. Ini kalau sudah menua, sudah kuat, ini agak hijau nanti. Sudah tidak putih lagi, baru ini saya potong. Jadi yang tua cepat-cepat saya potong. Biar terbentuk batang. Jadi sekali lagi ingin cepat membentuk batang, maka pelepahnya yang tua cepat dipotong. Sisain sedikit tunas yang kiranya kuat tidak patah. Kalau nanti patah jadi ekstrim nanti. Malah mulai lama lagi. Ya ini ya. Ini pohon batangnya sudah bentuk. Ini setahun lebih, ini 2 sentian ya lebih. Ini masalah batang, tadi masalah akar, masalah batang. Kemudian ini pecah daun. Nah, dengan cepat dipotong itu, maka juga mendukung cepat pecahnya daun. Jadi sekaligus tadi, pelepah yang tua cepat dipotong, itu salah satu faedahnya juga. Selain cepat membentuk batang, juga bisa mendukung, membantu cepat pecahnya daun kelapa. Sehingga dari semua ini ya, dari semua teknik ini, dari akarnya gagah banyak dengan teknik tadi, terus batangnya juga cepat bentuk, cepat nampak dengan teknik lagi, lalu juga daunnya cepat pecah, maka dengan itu karakter bonsai kelapa itu nampak. Nah setelah itu, setelah terbentuk bonsai daunnya pecah, sudah batangnya sudah tua, akarnya sudah kuat, ya sudah dibiarin saja, tinggal nyiram saja. Tidak butuh sayat-sayat lagi karena sudah karakter bongsainya sudah nampak. Ini kan masih proses. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku ya. Semoga dipahami, semoga mudah dipahami. Ini dalam satu konten ini sekaligus program akar pakai serabut kelapanya ya. Jadi kelapanya tidak dibuang ya. Tidak diambil, hanya tinggal batoknya ya. Nah, ini juga jadi saya biarin ya. Biar terbentuk akar di dalam serabutnya. Nah ini saya biarin, ini belum saya sayat ya, tidak sempat. Nah kayak ini nggak begitu, ini mati sobat. Ini gara-gara patah. Gara-gara patah, ini juga pelajaran. Gara-gara patah di bengkak tikus, saya lupa, saya nggak ketahuan ada di pojok sana. Jadi ini nggak ketahuan, ini saya keluarkan dari pojok sana, nggak ketahuan 2 hari patah. Dan ini tidak lama, sampai beberapa hari tidak saya selamatkan. Ini kena air, saya nggak busuk. Ini salah satu resiko sayat ekstrim. Sebetulnya ini tidak sayat ekstrim ya, seperti ini kemarin. Nah seperti ini ya, nah seperti ini. Kemudian nggak saya pindah, lupa di sana sampai berhari-hari. Akhirnya ada tikus ya, tikus yang kuat menggigit ya, entah tikus atau patah sendiri ya, pokoknya ini tiba-tiba sudah patah, ditaruh di pojokan sana, saya tidak tahu. Nah patahannya itu tidak saya selamatkan, ini tidak saya pindah. Akhirnya kena hujan, sekarang kan musim hujan di sini, beberapa hari hujan, kena hujan akhirnya busuk. Nah ini salah satu resiko kalau ekstrim begini, kalau kena air akan busuk. Makanya kalau yang sayat ekstrim atau patah ekstrim, itu selamatkan dari air. Taruh di teras ya, di tempat yang, terus jauhkan dari kena sinar matahari langsung biar tidak kekeringan. Ini akhirnya sudah mati, busuk ini, karena kena air hujan. Seperti itu sahabat-sahabatku ya. Nah ini karakter bongsainya sudah nampak. Kenapa? Karena batangnya nampak. Ini dulu kembar, ini umur 15 tahun lebih patah. Ini dari alam sahabat. Dari alam, ini bonggolan ini ya. Jadi yang kembar yang hidup, ini busuk. Itulah resiko bonggolan dari alam yang untuk hidup itu sulit.
Ini busuk, ini tinggal kembarannya yang kecil. Dan ini sudah tua ya. Sudah karakter boxnya nampak ya. Nampak. Nah itu kan. Ini tetap saya yang tua, tetap saya sayat biar juga batangnya lebih cepat lagi. Nah ini barengannya. Nah ini. Bahenol ya. Oke, demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat. Salah kurangnya ya ini pengalaman saya pribadi ya. Saya tidak harus sahabat-sahabat percaya atau meniru teknik ini pengalaman pribadi. Kalau kiranya percaya dan bermanfaat silakan dipakai. Demikian, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tegur sahabatnya jangan lupa. Oke.